Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah maha segala-galanya, tidak ada yang sejajar dengan Allah. Allah maha kuat, Allah maha menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi kesembuhan. Betul? Yang memberi penyakit adalah sing mateni menungso niku corona napa Gusti Allah? Gusti Allah, apapun namamu wahai penyakit, engkau tidak bisa mematikan manusia. Yang mematikan tetap adalah Allah. Buktinya apa? Banyak yang kena corona sembuh. Betul? Diisolasi 14 hari sembuh, dokter malah mati. Allahumma orang mati kok amin. Insya Allah selamat kabeh, dokternya selamat, masyarakatnya selamat, polisine selamat, tentaranya selamat, ya sedaya selamat, barokah sholawat. Allahumma. Allah adalah maha kuat. Tidak boleh ada yang mengatakan Allah itu lemah, saudara. Allah maha kuat. Yang lemah siapa? Yang lemah Banser. Naik. Yang kuat Allah, yang lemah bukan Banser saja, polisi. Yang lemah Banser, yang lemah Banser. Bukan hanya Banser yang lemah, tapi juga semuanya. Polisi gawani. Yang lemah polisi, yang lemah tentara, yang lemah pejabat, yang lemah bupati, yang lemah presiden. Allah yang maha kuat. Betul? Bukan hanya presiden yang lemah, bukan hanya polisi saja yang lemah, Habib juga lemah. Betul? Kiai juga lemah. Banser kayak ini gagai. Berdiri. Tepuk tangan untuk Banser. Walaupun gagah kayak ini, lewis kena loro untu, ati apa? Coba, Banser loro untu. Loro untu. Sambat. Masa ana wong loro untu, sambat ada. Loro untu itu aduh, loro untu. Aduh. Paham Ibu ya? Kita lemah, Allah adalah yang maha kuat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Perbanyaklah sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Dan
Sholawat ini bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal. Siapa? Bilal, yang terkenal jadi muadzin, tukang adzan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Kanjeng Nabi meninggal, air mata memenuhi kota Madinah. Yabkuna ahli Madinah, menangis semua orang-orang yang ada di Madinah, merasa kehilangan. Di balik ini punya arti, menangis karena ditinggal orang tua, meninggal tidak apa-apa. Makanya Pak Mudin, anak Mudin, kalau ada orang meninggal, istrinya menangis, biarkan, jangan dilarang. Betul? Yang nggak boleh apa Habib? Nangis yang berlebihan. Niyahah, nangis dengan teriak-teriak, bajunya disobek-sobek. Seneng ya ningali Habib rukun sampai bangsa. Ini adalah simbol kiai kali santri rukun nggih. Aparat kali kiai damai. Allahumma. Hadirin hadirat atabakumullah, nangis. Tidak apa-apa kalau ditinggal orang meninggal, kecuali nangis yang berlebihan. Bagaimana nangis yang berlebihan? Itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud adalah niyaha, nangis melampaui batas, bajunya disobek-sobek, gulung-gulung. Tahu orang nangis gulung-gulung? Coba nangis pakai mic, nangis. Nangis seperti ini tidak apa-apa. Bapak mati, nangis. Bojo mati, nangis. Nemu duit, nangis. Hadirin hadirat atabakumullah, nangis yang seperti ini tidak mengapa. Rasulullah pun ketika anaknya yang namanya Ibrahim, punya anak namanya Ibrahim. Sebelum saya lanjutkan, tak bagi-bagi duit dulu. THR 50.000 buat banser. Siapa namanya ente? Jokowi. Rawi ini kan kode kayak presiden ya kan? Rawi. Itu 50.000 buat ente, kantongin hadiah kalau bisa menjawab pertanyaan. Kalau nggak bisa, kembalikan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Nabi ketika anaknya meninggal yang namanya Ibrahim, Nabi menangis. Pertanyaannya, ibunya Ibrahim namanya siapa? Yang lain diem dulu. Inti. Saya ketahui. Lega iso. Balik. Allahumma balikna, Allahumma balikna. Namanya siapa? Istrinya Nabi yang punya anak namanya Ibrahim. 1, 2. Ummu Salamah. Alhamdulillah. Benar apa salah? Benar menurut Banser. Menurut kitab salah. Balik. Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa? Bunda Buna istrinya Nabi. Gak ada yang namanya Buna. Buka di Google-nya salah nulis itu. Siapa? Siti Khadijah anaknya 6, tapi bukan ibunya Ibrahim. Punya anak Ibrahim saja. Istrinya Nabi yang punya anak namanya Ibrahim siapa?
Namanya siapa? Nama ente? Zainal Arifin. Zainal Arifin dari mana? Ngeliron. Dari Ngeliron. Jawabannya? Mari Sayyidah Maria Kiptiyah. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Tepuk tangan untuk Ngeliron. Alhamdulillah. Wis, kanggo tuku sarung. Nabi ketika meninggal anaknya yang bernama Ibrahim, Nabi menangis. Ya, berarti artinya menangis itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu menangis berlebihan, itu adalah tangisan jahiliyah. Bilal bin Rabah, kembali lagi ke cerita Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya teruskan, saya haturkan rasa hormat saya kepada guru kita yang menjadi sebab kita kumpul bersama malam hari ini. Semoga malam ini adalah malam yang berkah, malam Lailatul Qadar. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya masalah dihilangkan masalahnya oleh Allah, yang belum nikah dicepatkan nikahnya oleh Allah. Allahumma amin. Dan tidak lupa kepada para habaib, Habib Syafi'i Al-Aidrus, Habib Abdullah Maula Dawilah, Habib Muhammad Al-Habaji, Habib Ammar Al-Aidrus, para kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair, dan para kiai semua yang hadir, aparat, perangkat, banser, semua insya Allah dikabulkan hajatnya dengan berkah Ramadan. Allahumma amin. Hadirin hadirat atabakumullah. Bilal, sahabat Nabi yang sangat cinta dengan Nabi itu pun menangis. Beberapa hari beliau tidak bisa tidur. Lama kelamaan Bilal pergi dari kota Madinah, hijrah. Bilal hijrah. Kenapa? Karena nggak kuat menahan. Selalu melihat tanah, pasir, bangunan, selalu wajahnya Rasulullah yang terbayang. Karena cinta. Malam hari ini kita juga sama-sama menunjukkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bilal bin Rabah pergi kemana? Ke Syria. Kemana? Banser kemana? Ke Syria. Siapa yang ke Syria? Sahabat Bilal bin Rabah. Kenapa pergi ke Syria? Karena nggak kuat menahan bayangan-bayangan Rasulullah. Beliau selalu melihat wajah Rasulullah. Akhirnya hijrah. Di sini ulama berkata, kalau engkau ditinggal meninggal oleh seseorang, kau selalu terbayang-bayang supaya tenang, kau pindah rumah. Makanya seorang suami ditinggal meninggal istrinya, susah, bingung, stres, kata niku lebih baik pindah sementara. Kenapa? Karena selalu terbayang-bayang dengan pasangannya. Dan terbayang-bayang dengan pasangan itu adalah suatu kepantasan dan kenormalan karena rindu dan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini saya putus. Saya ambil cerita yang lain tentang rindu dan cinta. Dulu Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Pernah dengar? Sayyid Muhammad Maliki Al-Mekah. Anaknya sekarang masih hidup, namanya Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad Al-Maliki ini pernah bercerita, dulu ada seorang yang selalu ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu dengan menangis, dengan berlinang air mata, menangis kalau sholawat di makamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu Sallallahu ala Muhammad. Nangis. Sallallahu alaihi wasallam. Menangis, salawat menangis. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang melihat, orang yang benci dengan sholawat, melihat seperti ini, ada orang yang benci. Ada apa itu berdiri, ada apa itu teriak-teriak sholawatan, itu bid'ah. Ada nggak seperti itu? Melihat orang menangis sholawat,
Orang yang punya rasa benci malah ditunggu orang ini keluar dari masjid, dipegang pundaknya. Ya fulan, saudara, aku saudaramu sesama orang Islam. Aku ingin kau datang ke rumahku. Untuk apa? Aku ingin menjamu dirimu. Ayo datang ke rumahku. Diajak kemana? Ke rumahnya. Orang ini ikut. Karena apa? Ditawari makanan. Sampai di rumah, ternyata pegawainya orang yang benci sholawat ini langsung memegang tangannya, kiri dan kanan, dipegangin. Orang ini berkata, katanya kau ingin memberi makan aku, kenapa kau pegang seperti ini? Aku bukan ingin memberi makan kamu, tapi aku ingin memotong lidah yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa salahku? Kamu tidak salah, tapi lidahmu yang salah. Ambilkan gunting. Diambilkan gunting. Anak gunting. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang ini teriak mau lepas, tidak bisa, dipegangi orang banyak. Lidahnya ditarik, digunting dengan pelan-pelan. Ilatmu ta'ana. Allah, Masya Allah. Ibu bisa bayangkan bagaimana sakitnya? Dipotong ini lidahnya. Dia teriak, darah mengucur, digunting pelan-pelan. Begitulah orang yang benci dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang cinta salawat. Allahumma. Dipotong itu lidah sampai putus. Lidah yang terpotong itu diinjak-injak, saudara-saudara. Lidah itu ditaruh di tanah, diinjak-injak oleh orang yang benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini dilepas dengan banjir darah dari mulutnya. Dia lari menuju makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengadu kepada Nabi, datang ke makam Nabi dengan berlinang air mata mengadu kepada Nabi, tapi nggak bisa keluar suara dari mulutnya karena lisannya sudah dipotong. Dia ingin sholawat lagi tapi tidak bisa sholawat. Ilate gak ono. Ya apa sholawate wong ilate gak ono. Ayo. Ibu, alhamdulillah kita sehat semua. Ibu bisa melihat teman-teman kita yang kena penyakit stroke, kepingin sholawat nggak bisa. Alhamdulillah kita sehat, kita perbanyak sholawat. Orang kena stroke, lidahnya nggak bisa nyebut, sholawat pun sulit. Sama seperti itu, nangis orang ini sampai dia pulang. Pada suatu malam orang ini bermimpi ketemu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, kenapa engkau susah wahai anak muda, kenapa engkau selalu menangis? Dalam mimpi itu orang ini menjawab, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak susah, bagaimana aku tidak menangis, sekarang aku tidak bisa sholawat lagi kepadamu karena lisanku dipotong oleh orang jahat itu. Rasulullah berkata, jangan pernah engkau susah, lisanmu akan kembali seperti semula. Tangannya Rasulullah menggenggam, dibuka ternyata ada potongan lisan, lidah. Disuruh mangap. Lidahnya potongan laung, cuwilan ilate ditemplekno bari. Alhamdulillah. Tangi. Bangun dari tidurnya, dia ragu-ragu, ini mimpi bener apa tidak? Dipegang lidahnya, betul. Alhamdulillah, langsung berangkat ke makam kanjeng Nabi, langsung salawat lagi. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
Rasulullah meridhoi dan mengizinkannya untuk setiap waktu salawat selalu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali dia pas pulang ketemu lagi dengan seseorang. Orang itu berkata sama dengan orang yang dulu memotong lidahnya. Mas, ayo ikut ke rumahku. Aku ingin menjamu makanan kepadamu. Orang ini nggak mau. Kenapa? Takut ilate tidak, sebentar saja, tidak, sebentar saja, dipaksa. Orang ini nggak mau. Akhirnya dirayu. Orang ini leleh hati nih, mau singgah ke rumahnya orang yang menawari itu. Sampai di rumahnya, diajak masuk ke dalam rumah. Yang punya rumah berkata, jangan takut, aku tidak akan memotong lidahmu. Aku hanya ingin menjamumu dan ingin menyampaikan kepadamu, ketahuilah, dulu ada yang memotong lidahmu, sebetulnya itu adalah ayahku. Dulu yang motong lidahmu itu ayahku, aku adalah anaknya, dan tinggal penyesalan. Tahukah engkau di mana ayahku sekarang? Dipegang, disuruh lihatlah pojokan itu, ada kandang. Di dalam kandang itu, di dalamnya ada kirdun. Apa kirdun? Ketek. Lihatlah itu, ada ketek gede. Itu adalah ayahku yang dulu memotong lidahmu. Hadirin hadirat afakumullah. Pelajarannya apa? Pelajarannya cinta sholawat kepada Nabi akan mendapat ridhonya. Benci orang sholawatan, maka dia termasuk kelompok gampang. Kita alhamdulillah, kita manusia bukan Hadirin hadirat azabakumullah. Terus urusan asrokol. Ini tadi kan bangun ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita bangun semua, begitu kan dulu kan? Setiap asrokol ngadeg kabeh toh, mahalul qiyam ya Nabi salam, kan begitu kan? Ternyata ada cerita juga, biar jenengan tambah mantap kalau asrokolan. Ternyata apa? Mahalul qiyam ini bukan sembrono, untuk aparat supaya tambah mantap Bapak, biar tambah tahu apa itu arti asrokolan. Dulu ada orang benci mauludan, dulu ada orang benci mahalul qiyam. Setiap ada orang mahalul qiyam dihina, diejek. Berdiri untuk siapa kamu? Wong orangnya nggak ada, Nabi sudah mati. Dia nggak mau berdiri, orang-orang berdiri, dia nggak mau berdiri, malah mengejek. Suatu kali orang ini bermimpi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam mimpi itu Rasulullah masuk ke suatu ruangan yang di dalamnya ada dia. Orang begitu banyak didatengin sama Nabi, dipegang tangannya, diajak berdiri sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alangkah indahnya tubuh kita bisa bersentuhan dengan Nabi. Alangkah indahnya jika kita dipegang dengan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipegang itu sama Nabi, yang duduk itu diajak berdiri sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdiri. Diajak berdiri. Satu lagi diajak berdiri, satu lagi diajak berdiri. Orang yang suka mencaci maki mauludan itu menunggu giliran diajak berdiri sama Kanjeng Nabi. Ketika lewat di depannya orang yang tidak suka berdiri mauludan, tidak suka dengan mauludan, dengan asrokolan, Rasulullah tidak mengajak berdiri, hanya dia saja dilewatin. Semua diajak berdiri, waktunya orang yang nggak suka mauludan nggak diajak berdiri sama Nabi. Orang itu berkata, "Ana ya Rasulullah, kenapa yang lain kau berdirikan? Kenapa yang lain kau pegang tubuhnya? Kenapa aku kau diamkan?" Rasulullah berkata, "Karena kamu tidak pernah mau berdiri ketika asrokolan. Gak usah berdiri kamu, duduk, gak usah berdiri." Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka anak, tidak usah berdiri kamu.
Kamu tidak pernah berdiri untuk aku, tidak pernah berdiri untuk Asrokawan. Dodol kamu. Yang lain diajak berdiri, dipegang sama Nabi, dia didiamkan. Na'udzubillahi min. Dia bangun dari tidurnya, ternyata apa? Betul-betul nyata, dia nggak bisa berdiri dalam hidupnya. Lumpuh dia, nggak bisa berdiri. Apa yang terjadi? Berobat ke sana kemari, datang ke dokter manapun, tapi tidak bisa berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Suatu hari dia bertemu dengan seorang alim, seorang ulama. Ulama itu berkata, obatmu tidak ada lain kecuali maafnya, ridhonya Kanjeng Nabi Muhammad. Sembuhmu hanya satu jalannya, dengan cara dapat ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Nadarlah sehingga kau mendapat ridhonya. Akhirnya dia nadar, kalau aku dapat ridhonya Kanjeng Nabi, bukan hanya benci, tapi aku akan selamanya mulai bacaan maulid tidak nunggu asraqal, minal awal ilal akhir, mulai awal sampai akhir tidak nunggu asraqal, aku akan berdiri selalu untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Malam hari dia tidur, dalam tidurnya beliau bermimpi, dalam mimpinya Allahumma sholli ala Muhammad, Rasulullah mendekat kepadanya, memanggilnya dengan panggilan yang mesra, ya bunayya, wahai anakku, berdirilah anakku. Dia diajak berdiri sama Rasulullah. Ketika berdiri, ternyata bisa berdiri dan bangun tidur, sembuhlah sakitnya. Allahumma. Mulai waktu itu dia tidak pernah nunggu asrokol, mulai awal sampai akhir tidak nunggu. Ya Nabi salam ngadek terus kok malah nunggu. Mulai awal sampai akhir berdiri tidak nunggu. Ya Nabi salam walaik. Ini cerita saya dapatkan dari Sayyid Maliki, dari ayahnya ketika ziarah ke Palestina. Di Palestina beliau membaca maulid bersama ulama-ulama, ada satu orang berdiri mulai awal sampai akhir. Inilah ceritanya. Makanya kalau ada orang aneh berdiri bukan pada waktu tempatnya, nggak usah dicurigai suudon atau apapun. Biarkan orang itu dengan alam pikirannya, dengan kenyataan hidupnya. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya lanjutkan, ini nggak usah duduk. Setuju ya? Banser nggak usah duduk.